Halo semuanya, balik lagi di modifikasi tanpa modal. Hari ini gue mau bahas soal Honda Civic Genio. Kenapa Honda Civic Genio? Karena ini sebetulnya rencana gue di dunia nyata gitu ya. Jadi awal tahun 2021 itu gue pengen bangun Honda Civic Genio buat main di Sentul gitu, buat main di sirkuit. Tapi kenapa pilihannya Genio gitu kan? Yang pertama jelas karena Genio itu harganya nggak terlalu mahal. Nggak tahu sekarang ya. Kalau waktu awal tahun ini sih masih cukup terjangkau lah. Terus bentuknya itu menurut gua lumayan menarik. Menarik dalam arti karena eh ini di bagian mukanya aja gitu kan. Bagian mukanya kan sama kayak Estilo kan. Sama atau mirip lah ya karena mereka di generasi yang sama gitu kan. Nah, yang kedua karena kalau misalkan kita lihat dari samping dibandingkan dengan Civic setelahnya kayak Vario maupun VTI gitu, ini kelihatannya walaupun gua nggak tahu pastinya ya, tapi kelihatannya lebih streamline, jadi kayaknya lebih aerodinamis aja gitu bentuknya. Makanya itu yang bikin gua kenapa tertarik banget pengen Genio. Tapi sayangnya rencana ini uh, harus gue tunda nih realisasinya karena ada beberapa hambatan di usaha gue gitu. Jadi harus bersabar, harus nunggu sampai nanti lagi lah baru bisa dilanjutin. Baru bisa dijadiin beneran gitu. Ubahan apa aja sih yang gue lakukan di Honda Civic Genio ini? Kita mulai dari yang jelas catnya gue ganti, pasti gue pengen warna putih sih Genio-nya, nggak tahu kenapa. Terus dipadukan dengan velg warna biru. Kali ini velgnya adalah velg yang nggak pernah salah, yaitu TE37. Dalamnya juga ada DBBK nih. Terus yang paling kentara lagi adalah white body. Kenapa harus di white body? Karena gue pengen masukin ban yang lebih gede juga, ban yang lebih lebar, terutama di depan nih. Ini kelihatannya memang cukup ekstrim sih. Ini kalau nggak salah di satu sisinya aja tuh bisa nambah sekitar 10 cm. Jadi total nih ada 20 cm nih lebarnya nambahnya untuk bagian depan. Kalau bagian belakang sebenarnya dia nggak terlalu nambah banyak sih. Yang pasti karena ini mobil front wheel drive, jadi track depannya bakalan lebih lebar yang depan. Gue pengennya kayak gitu. Terus yang kedua dari velg, masih velg ya, velg dan ban juga. Sudut cambernya yang depan negatif lebih besar daripada yang belakang. Karena ini apa? Karena penggerak roda depan. Jadi setupnya seperti ini. Mungkin kalau ada yang belum jelas, gue coba jelasin sedikit kenapa camber yang depan lebih miring ke dalam ya, lebih negatif jatuhnya. Karena mobil ini kan penggerak roda depan. Nah, kalau penggerak roda depan itu ketika dia berbelok itu kan ketika dia berbelok, misalkan bobot dari mobil itu kan akan berpindah tuh. Kalau misalkan dia belok ke kiri gue ya, belok ke kiri, bobotnya itu kan tertransfer ke sebelah kanan. Nah, karena yang gerak itu roda depan, jadi yang depan tuh harus punya grip semaksimal mungkin kan. Jadi ketika dia berbelok, si roda depan itu bebannya pindah ke sebelah kanan, akhirnya grip maksimal, traksi maksimal itu ada di ban depan sebelah kanan. Nah, karena dia posisinya akan jadi lurus perut gitu kan. Jadi itu akan mempermudah ketika dia berbelok, dan sebaliknya ketika dia berbelok ke kanan, bobotnya itu akan berpindah ke sebelah kiri. Jadi tumpuannya itu harus ada di penggerak roda penggeraknya itu yang di depan kiri. Jadi ketika dia belok akan jadi rata. Jadi traksinya pun akan jadi maksimal. Sedangkan yang belakang itu cenderung sedikit sekali cambernya supaya mempermudah dia dilempar-lempar ketika belok. Jadi pas belok itu karena traksinya itu tidak maksimal, karena posisinya ban yang tadinya lurus malah jadi miring gitu kan. Jadi kan ban yang kontak ke aspal kan semakin sedikit.
Nah, ini untuk mengurangi tendensi mobil front wheel drive itu menjadi understeer. Salah satu cara mengcounternya adalah begitu. Jadi bagian belakang tuh dibikin se-loose mungkin gitu kan, supaya nanti bisa dibuang. Jadi dia beloknya lebih enak gitu, masuk ke tikungannya lebih enak. Tapi kalau misalkan yang belakangnya terlalu luas gitu ya, terlalu luas, itu emang bakalan bikin malah jadi oversteer ketika kita masuk ke belokan. Nah, tapi karena ini adalah mobil FWD, jadi cara mengcounternya itu kalau misalkan ada sedikit oversteer adalah tambah gas. Nah, itu kenapa gue suka mobil FWD sih sebenarnya, karena untuk koreksinya itu kalau misalkan kita oversteer gitu ya, itu malah harus nambah gas gitu, malah jalan lebih kencang untuk mengatasinya. Nah, kemudian dari sisi aerodynamicnya ya, ini salah satu concern gue sih terutama, yaitu yang pertama kita mulai dari depan, ada lip spoiler yang super lebar dan sedikit panjang nongol gitu ya. Dan ini semuanya satu bagian dari suatu sistem aerodinamik ya. Jadi mulai dari lip spoiler depan, terus di side skirt kiri kanan, dan akhirnya akan masuk ke bagian diffuser belakang. Nah, tapi apa yang menyatukan ketiga komponen ini? Salah satu rencana gua yang paling besar gitu ya adalah bikin flat floor. Jadi lantainya tuh rata semua. Gua pengen kayak gitu supaya memaksimalkan memaksimalkan downforce tanpa harus menambah drag yang muncul kalau misalkan gue pasang spoiler yang besar di belakang. Jadi salah satu caranya adalah dengan pemasangan semua komponen ini yang saling berkesinambungan. Jadi mulai dari ketika udara masuk melalui splitter depan ini, front lips ini masuk, karena dia menabrak sini dulu udara, jadi kan pas dia mau masuk sini kan ada sedikit tekanan kan, dia akan ditekan ke bawah, sehingga tekanan itu akan menghasilkan flow yang lebih kencang gitu kan, dan udara yang udah masuk ke samping itu akan di capture oleh si side skirt ini di bagian dalamnya. Nah, dan kalau misalkan kita lihat di sini, si diffuser belakang ini kan lantainya kan jadi naik gitu ya. Jadi misalkan pertamanya lurus, dia naik belakang di waktu diffusernya. Nah, hal ini akan menimbulkan efek vakum. Jadi udara itu bakalan jadi dia tuh bakalan ngisep mobil itu kalau misalkan jalannya makin kencang, ini nih bakalan ngisep mobil jadi lebih nempel ke tanah, ke aspal. Cuma permasalahannya yaitu kalau misalkan gue pasangin kayak gini semuanya, knalpot tuh nggak ada tempatnya untuk ke belakang karena dia akan mengganggu airflow di bagian bawah gitu kan. Sebetulnya gue pengennya sih knalpot itu bakalan pindah ke sini ya, ke daerah-daerah sini depan. Jadi di fender itu udah dilobangin gitu kan buat knalpotnya. Oh iya, itu gue lupa bahas soal si side skirtnya. Jadi kayak tadi yang gue udah bilang, side skirt ini sebenarnya fungsinya lebih maksimal di bagian dalamnya ya, di bagian sebelah dalam mobil. Kalau misalkan yang bagian luarnya ini sebetulnya cuma pemanis aja, estetik aja gitu, karena dia nggak menyalurkan udara dari mana-mana sebetulnya. Kalau misalkan kita lihat di sini aja, ini kan kehalangan ban gitu kan, dan nggak ada saluran untuk buangan udara yang ada dari ruang dalam sini keluar ke sini, nggak tercapture dengan baik sebetulnya, pure gaya-gayaan. Nah, terus jadi konsepnya itu adalah ini mobil high downforce tapi low drag, dengan nggak adanya si spoiler belakangnya tinggi itu. Ini gue terinspirasi dari mobil-mobil time attack sih. Jadi pengennya
ya punya mobil yang sebenarnya nggak terlalu kenceng kalau misalkan kita jalan lurus gitu kan, karena sekali lagi mesin itu bukan tujuan modifikasi gue utama ya. Tujuan utama gue modifikasi si Genio ini nantinya gitu, rencananya gitu. Karena gue pengen mobil yang bener-bener rata-rata kecepatannya ketika dia di sirkuit itu rata-ratanya kecepatannya tinggi gitu. Rata-rata ya, nggak perlu top speednya yang tinggi, tapi rata-rata kecepatannya tinggi. Jadi dalam artian karena downforce-nya dia itu bagus, nggak usah ngerem terlalu banyak gitu ketika dia mau ngambil tikungan. Tujuannya sih itu. Dan gue harap sih ini bakalan bener-bener bisa jadi kenyataan sih, karena keren gak sih kalau misalkan ini jadi beneran? Gue sih pengen banget. Oke lah, segitu dulu mungkin ya pembahasan modifikasi tanpa modal hari ini. Doain gue mudah-mudahan proyek ini bakalan jadi kenyataan. Nanti pasti bakal gue liput lah semuanya prosesnya dari awal sampai akhir kalau misalkan ini jadi bakalan gue bangun beneran. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.